Kelihatan nggak di tempatmu? Apa Di bawah mejamu kelihatan nggak? Ada kelihatan nggak di bawah mejamu? di bawah mejaku? Iya, Apa? posisi Liverpool. Lah, atau ala Eh, ala normali ya. 9 match United ada di atas Liverpool ya. itu dia. Aku nyari-nyari di bawah meja kok nggak ada Liverpool. Oh, ternyata begini rasanya melihat dari atas gitu. Eh, Manchester Hmm. United Manchester Hmm. terakhir kali United kalah di 4 pertandingan berturut-turut itu Hmm. 1961. Hmm. Liverpool 4 kali kalah berturut-turut itu 1992. Terus Hmm. 4 kali kalah di 2014 eranya Brendan Rodgers. Klopp Hmm. 2021 juga 4 kali kalah berturut-turut. Terus sekarang Arne Slot Hmm. 2025 juga 4 kali kalah berturut-turut. Jadi United cuma Hmm. 1 kali kalah. Eh, cuma 1 kali register 4 kali kalah berturut-turut dan itu cuma 1961. We Hmm. are massive. Terlebih terlebih setelah 9 pekan musim ini, Hmm, hitungannya jadwal United itu cukup berat ya hitungannya karena sudah iya. bertemu lawan Arsenal, ketemu Man City, City, Liverpool. kemudian Liverpool. Hmm, Ya kalau sebenarnya di atas kertas, kalau berkaca dari musim-musim sebelumnya, eh, posisi yang sekarang itu di luar dari target. mungkin di luar dari prediksi dan di luar dari ekspektasi ya. Iya, Karena hitungannya raihan musim ini kalau dibandingkan dengan setengah musim Ruben Amorim pada saat masuk menukangi United itu, ya nggak nggak banyak mungkin yang akan memprediksi sampai sejauh ini di luar dari ya rentetan hasil buruk Liverpool 4 kali kalah beruntun ya. Ya itu kan hal yang nggak biasa, apalagi di saat yang bersamaan United bisa menang empat tiga kali kali berturut. beruntun, Ya, 3 kali beruntun. tiga kali beruntun gitu. Dan ya itu kan kata orang kan best Liverpool team in 35 years. Peringkat Ya, 6. Peringkat berapa sekarang? 9 atau berapa sih sekarang? peringkat 7 Liverpool Peringkat 7 ya. United dengan peringkat 15 poin. United peringkat 6 beli selisih 1 poin. selisih 1 poin. Worst Hmm. ever Manchester United team in Premier League era peringkat 6. Tapi anu apa? Kamu Ah, sepakat nggak kalau skuad United yang sekarang ini adalah skuad yang anu, the most likable squad, the most likable players. kalau dilihat dari profil-profil pemain memang ya harus diakui pemain-pemain toksik yang berpotensi mengganggu apa ya, Stabilitas tim. keutuhan tim Hmm, yang secara eksternal itu sudah hilang gitu, sudah keluar lah. Eh, Sekalipun seorang Marcus Rashford ya, iya. Akam kalau sih. menurutku gitu, iya Kamsi, ya sekalipun dia seorang Mancunian, produk dari Carrington, tapi tidak bisa kita singkirkan akan ada dua opini di internal fans United yang mungkin condong membela Rashford sekalipun performanya tidak memberikan impact ke penampilan United ya. Dan i- ini sih hal yang mungkin setelah 6 bulan pertama Amorim, awalnya memang yang dibilang badai akan datang, Ya. dan memang Hmm. masalah kontra terkait dia kepala batunya mempertahankan formasi itu sampai pada saat lawan sebelum pada saat kalah lawan Brentford Brentford, itu kan ya. masih masih kencang tuh kritikan-kritikan itu kan. Ya. Dan itu juga yang jadi pertanyaan pada saat menang lawan Brighton kemarin. Apa yang bikin tiba-tiba Nah, itu. tim ini
Kayak bisa berubah meraih gitu hasil ya. positif Iya. gitu. Iya. Iya. Apa kira-kira menurutmu lah apa kira-kira? Kalau menurutku yang pertama masalah ini ya, kepercayaan diri. Ya, iya. Jadi entah kepercayaan diri ini, jadi kan ada yang kemarin itu sempat kita bahas. Ngapain sih melakukan hal yang sama kayak gitu terus gitu kan? Nggak Ya, mau ada ya. melakukan perubahan. Dan di sisi yang lain itu kan aku nggak tahu entah Michael Jordan atau Muhammad Ali atau siapa yang bilang kalau pengen master di satu hal lakukan terus menerus. Dan Hmm, mungkin sudah tiba saatnya hasil positif itu diraih sama Amorim dengan yang kita selalu bilang dia kepala batu kan. Sehingga tiba-tiba kepercayaan diri pemain itu ada dan di saat yang bersamaan harus diakuin keberuntungan itu datang. Ya keberuntungan harus apa? diakuin. Keberuntungan apa? Itu gol Casemiro Oh, yang di itu flag salah ya. satu keberuntungan gitu kan. Ya, ya. eh Dan misalnya contoh peluangnya gol ketiga Brian Mbeumo yang lewat kaki di antara kaki Luis Dang itu Oh iya. mungkin sebelumnya itu nggak bakal bisa gol gitu. Seorang clutch momennya Matius Cunha kontrol Hmm, satu kali kemudian syuting ke tiang jauh placing. itu gol. Jadi misalnya dari kepercayaan diri itu eh, terbangun sebuah momen percobaan sehingga pemain-pemain United itu terlihat klinis gitu, klinis memanfaatkan peluang. Yang sebelumnya kan United itu udah terpapar lah data-data XG yang tinggi gitu kan. Ya, ya, Artinya ya, ya. kan banyak peluang yang tidak bisa terkonversi. Nah, Hmm. sekarang ini kepercayaan diri itu terbangun sehingga pada saat ada satu dua peluang dimanfaatkan dan gol gitu. Jadi kalau menurutku sih yang pertama kelihatan masalah kepercayaan diri sih. Kalau dari segi anunya, kalau dari segi taktikalnya, kan ada kalau nggak salah ya, ada tadi yang bilang bahwa eh, eh, apa yang taktikalnya, yang protes fans soal Hmm. taktiknya yang rigid, terus kepala Hmm. batu, terus tiba-tiba nggak tahu lawan Liverpool, terus kemarin lawan Brighton kayak ada yang berubah, tapi dari segi taktikalnya tuh menurutmu yang Hmm. paling paling kelihatan dari segi taktikalnya Amorim itu Hmm. yang berubah dari apanya, dari mananya? Karena kalau menurutku ya, Hmm. kayaknya apa perubahan perubahan kecil, sekecil atau perubahan sekecil apapun yang dibikin dilakukan sama Amorim tuh kok kayak lebih ke ini sih, lebih ke pemain ini sudah hafal mati apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Jadi kayak Hmm. drillingnya itu udah dihafal di luar kepala gitu. Hmm. Sebenarnya kalau masalah Hmm. taktikal yang pengen diterapkan Amorim dari sejak dia pertama main itu sudah kita lihat niat awalnya gitu. Yang Ya, bikin itu rusak kan individual error. ya, ya, Dan ya. itu yang kayaknya di tiga pertandingan United yang Nggak terlalu menang kelihatan ya. beruntun ini tidak ada yang satu pemain atau dua pemain yang melakukan individual error yang Betul. bisa apa ya merubah hasil gitu yang jadi bikin negatif result lah ke United. Dan misal kita contoh lah mulai dari lini belakang lah. Hmm. Senne Lammens pada saat di pertandingan Brighton kebobolan dua gol, tapi aku nggak ngelihat dua gol itu terjadi karena Kesalahannya dia. kesalahannya dia gitu. Iya, betul, Walaupun betul. ada perdebatan di golnya Danny Welbeck, harusnya Dia dia terlalu bisa melakukan yang jauh. lebih gitu. Iya, terlalu jauh. Tapi, Kalau kalau misalnya kita lihat dari anu kan, dari belakang hmm, gawang itu kan, hmm, dia tuh posisinya agak jauh memang. Jadi bukan hmm, agak jauh sih, kayak pagar betis yang di sini kan. Terus dia tuh kayak hmm, kayak terlalu jauh ngambil jarak dari ke angle ke pagar betisnya tuh akhirnya ya kayak jangkauannya tempat ditepis kan kayaknya kalau nggak salah. sempat, sempat, Tempat sempat. ditepis kan? Iya. Tapi menurutku itu proses gol itu bukan hanya dalam faktor tunggal Senne Lammens, tapi pagar betis United yang Iya. kayaknya salah pengaturan, entah dari Lammensnya yang secara kurang kurang koordinasi untuk pembentukan pagar betis atau dari
pemain Unitednya, karena kalau aku ngelihat mereka lebih memprediksi kayaknya yang akan ngambil itu adalah pemain kaki kidal gitu, bukan Danny Welbeck yang akan Welbeck. ngambil, sehingga pagar betis sebelah kanannya Welbeck itu sangat terbuka. Iya terbuka. Iya. Jadi, nah, proses gol kayak gini itu, kebobolan ini bisa kita lihat atau bisa kita destruktifkan gitu. Yang sebelum-sebelumnya kebobolan United itu kayak kita sampai bingung gitu kok bisa terjadi, ya kan? Kata kipernya Contoh, butut. iya. Atau misalnya kayak ke golnya keduanya Brighton lah. Oh Kita bisa iya. tahu proses gol itu kenapa bisa terjadi karena memang Betul. pertama James Miller ngambil Set sepak piece. bolanya lumayan Hmm. cepat dan Hmm. nggak menduga bola itu Bolanya justru tiang ke tiang dekat. dekat gitu. Iya. Iya. Dan yang menjaga memang Xerxes yang baru masuk, ya. Mungkin secara konsentrasi Belum dalam panas. into ke permainan belum Iya. panas gitu kan. Iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan bisa kita destruktifkan lah, ada proses gol itu gitu. Nggak yang main belum kok bisa kejadian kayak gitu loh. Nah, bergerak ke lini back gitu, ke Hmm. defender, antara De Ligt, kemudian Yoro, kemudian Luke Shaw, kayaknya hal-hal yang musim lalu terjadi Hmm. itu di musim ini kayaknya minim Mi- terjadi. iya minim Ya, minim minim. kita melihat gimana seorang Matthias De Ligt ya yang kayaknya bisa menjadi komando di lini belakang. Iya. Dia Iya. bisa mengambil sebuah keputusan dengan cepat, Betul. nggak Betul mau betul. bermain lama-lama dengan bola gitu kan. Dan clearance-nya itu bukan yang asal nendang, Iya. Iya. ya Iya. kan? Mm-mm. Hal-hal yang kayak gitu mungkin apa ya, di dalam pada saat kita nonton live gitu nggak terlalu bisa kita apa ya, dalam tanda kutip minim apresiasi. Tapi kalau misalnya di Di replay ya. seluruh iya, di Mm. general pertandingannya itu sangat sangat eh, keputusan krusial di dalam konteks pertahanan gitu. Termasuk ke Mm. sampai ke lini tengah dan ke lini depan kalau menurutku ya. Jadi yang membedakan sih secara taktikal, Amorim udah ada kelihatan, bisa kita lihat dari awal dia datang, tapi suksesnya secara taktik ini karena memang individual error yang menjadi pembeda, yang sebelumnya sering terjadi sekarang jadi jarang terjadi menurutku. Kalau aku salah satunya anu sih, faktor kiper itu sih masih aku nggak tahu, Hmm, masih masih yakin sama itu yang di episode terakhir, yang episode terakhir itu yang kita hmm, bahas kan, kalau ada ketenangan gitu loh karena kipernya, ya, pembawaannya memang tenang gitu kan. hmm, Jadi pemain-pemain belakang juga tahu secara ya, secara psikolog, secara psikis, mereka juga paham kalau oh ini kiper bagus gitu. Jadi ya ya, kayaknya kayaknya faktor Senne Lammens juga anu sih, kayak krusial banget sih di sampai akhirnya lini belakang itu ya, jadi kayak bagus gitu. hmm, benar-benar. Kalau Walaupun walaupun ada sempat lewat di timelineku bilang eh, Sene Lammers ini nggak bagus-bagus banget kok katanya gitu kan. Memang justru yang dibutuhkan itu bukan kiper-kiper yang punya atribut yang menonjol yang justru jadi iya, beban kan. iya, Iya kan. Karena iya, misalnya contoh yang punya atribut menonjol gitu. Kita fans United ataupun media pasti akan menyorot ke atribut yang diunggulkan itu. betul. Akhirnya pada saat kapan ada situasi di mana harusnya dia bisa kemudian ternyata nggak bisa, itu bebannya jadinya mentalitas di pertandingan itu akan turun dia. Nah, di mana kalau kita lihat kemarin itu dia tenang, dia untuk mengkontrol Mm, bola, dia mm. tenang untuk mau itu tendang long ball atau Umpan menyapu pendek. umpan pendek gitu kan. Ketenangan itu yang sebenarnya yang selama ini justru nggak ada di bahkan seorang Onana yang dibilang dia Mm, jago dalam mm. mengkontrol bola gitu kan. Kalau bedanya kan, kalau di eranya De Gea itu tenang juga kita kan. Sebenarnya Ya. eh, bukan De Gea-nya tenang, cuma bukan gimana sih? Waktu De Gea terus Maguire masuk, Mm, kayaknya kita transisi ke eh,
apa build from the back. Nah, De Gea-nya yang harus Ya, tenang, jadi nggak bisa tenang. ya, Dikasih ke karena Maguire, dituntut dia. iya, karena dia yang dituntut, padahal sebenarnya dia tuh nggak bisa dengan modelan seperti itu. Ditambah Bener, lagi bener. Maguire yang kagok dengan sistem Hmm. seperti itu. Udah ketemulah dua orang ini. Aneh-aneh. Dan Masuk hal lain yang menurutku ya, yang menjadi eh, faktor Rehan positif United setidaknya 3 pertandingan terakhir ini, eh, kayaknya nggak ada satu pemain yang betul-betul menonjol. menjadi yang menonjol banget gitu loh, ya kan? Contoh kayak musim lalu kita bisa dua pemain yang selalu diharapkan United yang menggendong gitu, Bruno dan Amad Diallo. Betul. Dan jarang dua pemain ini selalu bersamaan Yes. yang perform Main. gitu. Dan biasanya Mhm. itu selalu ganti-gantian kan. Dan justru itu jadi kayak bumerang bagi United. Kapan salah satu pemain ini nggak perform, bahkan dua-duanya nggak perform, udah langsung kehilangan nyawa gitu. Betul, betul, betul. Di musim ini ya mungkin ini juga menjadi salah satu instan impact dari transfer United ya. Brand Mbeumo, Cunha, dan bahkan Sesko khususnya di pertandingan lawan Brighton itu seolah-olah jadi kayak bayang-bayang kehebatan Bruno Fernandes, ya kan? Iya, Yang iya, iya, iya. sebelumnya mungkin Bruno Fernandes yang harus kita tunggu-tunggu penaltinya lah, tendangan Mhm, bebasnya mhm, lah, mhm, counter mhm. pressingnya lah, Malah itu kayak jadi hilang kayak gitu kan. menyebar gitu kan? Iya, Iya. iya, 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 Padahal iya. sebenarnya kontribusi Bruno Fernandes tetap bagus juga Bagus juga, di pertandingan bagus, ini. bagus. Ya, Mhm. jadi menurutku linear lah antara kesalahan individual error yang semakin sedikit terjadi, kemudian kontribusi masing-masing pemain yang merata gitu. Jadi itu yang membangun tim ini sehingga pada saat siapa lawannya itu jadi kebingungan misalnya untuk menjaga pemain penting atau pemain kunci Iya, United gitu. iya. Dan dengan situasi kayak gini tuh akhirnya kekhawatiran kita sebagai fans yang selalu memprotes posisi Bruno yang Hmm. tidak dioptimalkan perannya sebagai central attacking midfielder, itu akhirnya sedikit terjawab dengan datangnya Sesko, Mbomo sama Hmm. Kunya. Karena Ya, tiga pemain ini, iya gimana ya, Mbomo ini sama sama Kunya ini, kamu sepakat nggak? Kunya ini pemain cerdas. sepakat sudah pasti, sudah pasti. Aku lihat, aku perhatikan ini pemain kayak dia dia tahu loh kapan harus eh, maju, bukan, kapan harus kontrol bola, kapan harus delay, kapan harus drive. Gila, Boleh. gila, gila ini pemain. Asli. Hmm. Terus Sesko yang astaga, kalau mau dibanding kalau kita bandingkan lagi sama Gio Serat ya, Ah. asli jauh Pak. Asli jauh. Sebenarnya awalnya dalam pikiran itu mau coba mengkomparasi Sesko ini dengan Højlund gitu. Jadi dalam konteks Hmm, misal Højlund yang masih jadi striker saat ini akan bagaimana impactnya ke hasil United? Apakah akan sama atau tidak gitu? enggak, Dan yang menurutku enggak. aku lihat memang khususnya di pertandingan Brighton ya, Sesko itu memang nggak cetak gol, tapi Tapi dia terlibat. rajin mundur, Iya, ya iya, kan? terlibat dia. Sehingga di Mm, proses golnya United dia terlalu terlibat gitu. betul, Entah yang betul. ya pada golnya siapa yang dia assist ya? Golnya anu, Eh, eh gol yang kedua punya kayaknya. kan Casemiro. Ya, yang kedua kayaknya. Casemiro kan umpannya Luke Shaw. Iya. Oh iya, Eh, Casemiro umpan Luxo ya. Berarti yang golnya ketiga. yang ketiga, Iya, Brian Mbeumo, golnya ya kan? Mbomo yang ketiga. Ah. Mbeumo yang dia ngebalik badan Cruyff turn, Iya, habis itu dia umpan assist gitu. Jadi kalau iya. yang aku lihat memang Sesko ini ya dari sebelum-sebelumnya dia main dari starting kemudian pemain pengganti, improvement yang ditunjukkan itu dia mau mundur ke belakang terlibat dalam Mm, proses build up United sih. Itu yang mm. aku lihat sih. Anu apa namanya? Apa ya kayak kalau Hoylun
karena Hmm. kamu bahas Hoylund kan. Kalau Hoylund menurut Hoylund ini kayak anu ya, kayak babi hutan, maunya ngejar Ah, bola aja dia. ah. Bahwa dia Padahal sebenarnya awalnya kita kira Sesko ini juga seorang striker nomor iya, 9 murni kan. iya, Cuman memang ya kalau dibilang eh, st- st- top striker itu ya memang yang bukan hanya sekadar cetak gol gitu. betul, Bukan hanya yang betul. sekadar nunggu bola, nerima servis dari tengah, tapi yang mau beradaptasi di satu pertandingan gitu. Iya, Kalau misalnya yang sebelumnya mungkin Brighton sudah antisipasi taktiknya United yang mau coba hanya memenangkan long ball. second ball, Iya, iya, ya kan? iya, Ini iya. justru Iya. eh, justru malah strikernya United itu yang jadi apa ya? Pengganggu pada saat proses second ball-nya gitu. Iya, Jadi iya, iya. mungkin yang akan diprediksikan Sesko yang akan jadi pemantul gitu. Tapi Padahal, justru mm, Sesko yang terlibat di dalam proses mau dia pressing, dia mau coba rebut bola gitu kan. iya, Jadi ini yang hal yang mungkin hal-hal minim yang nggak bisa kelihatan di statistik mungkin, tapi kalau di in game itu bisa kelihatan sih. iya, iya. Sesko kalau pada saat ngepres di babak pertama itu bagus Hmm, kok pressing, pressing, pressing anu apa? Trigger pressnya United. Terus ya. apa lagi tadi ya? Mau aku bilang, oh iya, soal Bruno tadi kamu bilang itu ternyata untuk yang pertama kalinya loh. Sejak Hmm, Bruno debut di United dan United menang 4, United cetak 4 gol. hmm, Itu di pertandingan yang United cetak 4 gol itu, ini yang pertama kalinya Bruno nggak register hmm. gol atau assist. Jadi selama ini kalau ada United cetak 4 gol itu pasti ada keterlibatannya Bruno, tadi yang nyetak gol Hmm. atau assist. Ini nggak ada sama sekali. Tapi Nah, menurutku yang golnya ah, Bomo itu, yang kedua gila sih itu. Yang split second looknya itu, shoulder looknya itu ngeri sih itu. Yang pas dia tiba-tiba jadi umpannya Aiden Heaven itu kan, buset, hmm, bisa kayak gitu ya. Aku, oh iya. yang sebenarnya kan apa kontribusi-kontribusi non statistik kayak gitu yang justru kadang di sebuah pertandingan bisa mengkaburkan atau mengcounter taktik lawannya gitu. Jadi justru misalnya yang dibilang dami dami apa Damiano, dami movement lah Dami move, iya. dari Bruno Fernandes itu kan back atau lini pertahanan lawan itu akan menduga Bruno Fernandes yang akan mengambil kemudian Bola. mencoba mendrive atau Hmm, kemudian passing lagi dan di clutch moment kayak gitu kan kayaknya nggak banyak pemain yang bisa secepat itu mikir ya. berpikir kan Iya, iya, nggak iya. bisa apalagi di situasi di mana United kalau bisa dibilang lagi tertekan karena Betul. kekejar 2 gol gitu. Tapi menurutku nggak tapi menurutku ya, secara kalau misalnya kita lihat di pada saat 3-2 itu ya, Hmm. aku nggak melihat United kayak dalam posisi yang mereka gegabah tertekan gitu loh. Ngerti nggak, kayak Eh, kayak kayak buru-buru mau ngegolin gitu, kayak tergesa-gesa. hmm. Aku malah melihatnya pola, terus Hmm. gerakan, terus skema itu masih tetap sama gitu Eh, loh. Jadi kayak hmm. pemain ini tahu kapan momentumnya gitu. Aku kayak Eh, kayak biasa aja gitu ngelihatnya, kayak pas 3-2 itu. Mungkin itulah salah satu faktor juga mas yang kepercayaan diri itu. Jadi di Iya, iya. momen-momen tertekan yang harusnya di situasi seperti itu udah unggul 3 gol kemudian kekejar 2 gol kan Hmm. secara ini kan tim yang udah unggul 3-0 itu sudah pasti tertekan lah gitu kan Iya, iya. secara mentalitas gitu. Tapi pemain United yang di saat itu masih coba bisa menghandle situasi dan memanfaatkan peluang dan kill the game jadinya. Jadi eh, sekalipun misalnya Casemiro ditarik, aku nggak tahu ya apakah memang faktor Casemiro-nya kan ditarik Aku merasa iya. sehingga bikin lini Kayak tengah kayak United kayak kurang aku meli aku yang atau memang karena memang Brighton yang lagi dapat momen gitu. Jadi aku
kalau misalnya memang karena faktor Casemiro-nya ditarik, Hmm. ini kayak situasinya gimana ya? Kok kayak aneh gitu loh, ya kan? Kok justru Biasanya seorang Casemiro Casemiro, ditarik jago kita. Ini Casemiro iya. ditarik ke ompong. Nah, jadi aku sama mikir, apa memang karena kebetulan aja Casemiro ditarik sehingga Brighton muncul lagi dapat momennya sehingga Mm-mm. langsung dapat 2 gol atau gimana gitu. Jadi justru kalau misalnya memang kalau ini faktor Casemiro dan memang mostly opini em, yang muncul itu memang karena faktor Casemiro ditarik sehingga Brighton bisa mencuri gol dan ini menjadi pertanyaan juga kira-kira misal nih, nanti pertanyaan berikutnya, Forest. Casemiro kan, Tandai. iya, iya, sebelumnya kan mau cari backup lini tengah ini karena Casemiro nggak perform nih. Iya malah perform si kawan. Malah perform nih kan. Dan Itu dia. apalagi ini duet Casemiro Bruno Fernandes ini kan sempat ya kita nilai bukan duet ideal gitu kan. Betul, betul. Tapi kalau khusus di pertandingan kemarin lawan Brighton, kalau menurutku yang bikin lini tengah United dominan bahkan sampai Casemiro cetak gol karena Baleba itu menit 40-an itu udah kartu kuning. Jadi pressing Jadi di hati-hati tengah mainnya itu, ya. iya, pressing di tengah itu United jadi punya keunggulan secara psikologi untuk melakukan pressing. Dan kayak yang kamu Ya, ya. bilang, yang karena kamu nonton di stadion kan, Eh, pressing United di depan itu bagus banget gitu. Dan iya, itu bagus banget. memang Bruno Fernandes itu berani meninggalkan lini tengah karena Mm-mm. Bruno Fernandes dan Balik. Casemiro itu tidak ada man to man marking yang memaksa mereka untuk menahan untuk pressing ke depan gitu. Jadi Mm. ini ini mungkin situasional ya. Jadi bisa Ya, nanti pertanyaan berikutnya kalau misalnya hal yang sama dilakukan bisa jadi hasilnya berbeda kalau menurutku. Jadi Casemiro dominan ya mungkin sampai menit 60 65 gitu. Tapi PR berikutnya itu adalah konsistensi di 90 menit sih untuk jadi PR-nya United gitu. iya. Tapi memang ya kayak pas Casemiro ditarik karena posisi nontonku kan pas di belakang gawang. Jadi Eh, POV hmm. lini tengah kita yang kosong itu pada saat Mainu masuk itu asli itu kayak kayak kosong betul itu loh. Kayak betul-betul kayak mengharapkan Mainu terus Ugarte asli Hmm, beda banget loh beneran. Beneran beda banget pas Casemiro ada gitu. Nggak tahu ya Casemiro tuh kalau kalau misalnya kamu perhatikan baik-baik hmm, ya. Dia itu gerak tapi geraknya kayak eh, dia kayak punya timing gitu Kak. Kapan kapan hmm, dia harus bergerak di posisi di area ini, terus kapan dia ya, harus. Jadi kayak dia nggak menggerakkan eh, tubuhnya terlalu menghabiskan energi terlalu hmm, banyak, tapi dia tahu kapan aliran bola itu akan diarahkan hmm, kemana dia langsung ngambil posisi di area itu gitu. Jadi pada ya, saat sementara kan kalau Kobe Mainu ini kan anggota satu ini hmm, suka pegang bola terus ajak hmm, duel pemain lawan kan pada ya, saat ya, dikepung udahlah kosong kayak gitu. Nah, bedanya hmm, sama Casemiro tuh lebih lebih ke situnya sih. hmm, Tapi anu Om, apa ya, soal delik ya, ah, kamu inget gak sih di awal musim panas, transfer musim panas tahun lalu itu, hmm, eh, ada banyak suara-suara sesumbar hmm, kok kenapa ngambil delik sama Mazraoui, kenapa nggak ngambil Jarrad Brandtwaite. hmm. Itu si kawan itu sekarang nggak ada main-main. Iya, eh, mungkin itu faktor atau impact positif yang bisa kita rasakan dari perubahan di manajemen ya Manajemen, antara iya, iya. di adanya kehadiran Omar Berada sama James Mm-mm, Wilcox gitu. mm-mm. Bukan hanya Braithwaite mungkin yang menjadi salah satu failed transfer, tapi positif yang dirasakan gitu. Hmm, Carlos Baleba pun menurutku Baleba juga, iya betul. itu Iya, ya syukur-syukurnya nggak jadi gitu kan. iya. Gio Itu, Keres pun syukur iya, nggak jadi gitu kan. itu Baleba pas kamu ngechat kan.
Hmm. Baleba ini overrated. Nggak lama setelah Hmm. kamu ngechat itu, orang di sebelahku itu ngomong, Ah. thank God we didn't sign Baleba. Ya, gimana ya? Ya mungkin di bagi satu pemain nggak fair kalau misalnya dia dinilai hanya di satu pertandingan gitu. Tapi pada saat satu pemain itu diisukan untuk dibeli sebuah klub dan saat itu ketemu lawan klub itu, Mm-mm. harusnya Itulah dia itu menjadi dinilai. satu Iya, kesempatan ya kan. betul betul. Memang di satu sisi nggak fair kalau misalnya dinilai hanya dari satu pertandingan, tapi ya keputusan dia untuk menjegal Bryan Mbeumo di menit 40 kemudian Mm. menghasilkan kartu kuning itu sih menjadi sebuah angin segar ke lini tengah United gitu. Apalagi itu udah di situasi United udah unggul 2-0. Jadi Iya. eh momen-momen seperti itu mungkin di mana yang sekarang ini kelihatan kan yang dibilang kan vertical footballnya Amorim gitu. Mhm. eh Melakukan mencoba mendelay permainan kemudian saat lawannya itu melakukan satu kesalahan Mm. eh itulah yang Langsung. mungkin dicita-citakannya Ten Hag kan melakukan transisi Ini cepat kan. ceritakan Ten Hag. Iya kan, melakukan transisi cepat gitu. Jadi ini terbantu karena memang Bryan Mbeumo dan Cunha yang dimiliki United sekarang. Iya, iya, iya. Seandainya Garnacho masih di situ, Anthony masih di situ, Rashford masih di situ, Nggak mungkin jalan itu pressing. iya, momen seperti Mm. itu sering terjadi tapi tidak pernah bisa dieksekusi kan. Betul, betul. Valid, Dan valid. pada saat di pot kita terakhir sebelumnya kan sempat kita bahas seandainya Sesko yang dimainkan, siapa duet lini tiga trio di depan Kelihatan gitu. kan? Kelihatan kan? Nah, dan kalau jadi aku sempat penasaran ngelihat membandingkan heat map-nya Bryan Mbeumo kan. Heeh. Lawan Brighton, lawan Liverpool, sama lawan Sunderland. Sunderland. Mm. Pada saat yang dipilih itu Mason Mount, memang Bryan Mbeumo itu justru dia kayak terbatas pergerakannya, hanya Mm. di sisi winger gitu. Karena memang Ya. Mason Mount yang lebih aktif gitu melakukan Mm. pressing gitu. Tapi Mm. pada saat Matheus Cunha yang jadi tandem di lini depan, itu posisi Bryan Mbeumo itu lebih roaming. Mm. eh, Kita bisa ngelihat proses mulai dari transisi Dari bertahan itu. eh, bertahan, Mm. kemudian Mbeumo Mm. nggak yang apa statis di sisi Iya, kanan terus kan dia mau iya, masuk iya. ke dalam gitu inside forward gitu. Mm. Dan ini memang satu yang apa mobilitas yang kayak gini kan yang mungkin diharapkan oleh Amorim nggak yang Mm. hanya sekedar mengharapkan progresi bola dari Bruno Fernandes gitu tapi Mm. mobilitas dari lini depan yang musim lalu yang mungkin nggak Mm. pernah bisa kita lihat pada saat ada Garnacho, Antonio ataupun Rashford sih. Mm. Eh, yang eh, ini apa namanya? Ada juga kemarin yang di aku samar-samar dengar kan Hmm. soal Diogo Dalo. Hmm. Hmm. Menurutmu lah dulu ya, apa Hmm. alasan paling masuk akal Dalo itu Hmm. lebih dipilih dibanding Dorgu? Karena kalau kata orang-orang yang di dekatku duduk Hmm. kan, ada kan yang momennya Dalo cut terus tiba-tiba placing tapi bolanya jauh gitu, Ya, ya, bolanya ya. gitu kan, di atas gawang terus orang-orang Hmm. orang-orang itu sudah berdiri terus mereka ngomong, kenapa kita mengharapkan dia nyetak gol? Nggak bisa katanya. Hmm. Tapi tapi menurut mereka tuh Dalo jelek, Dalo itu Hmm. di rata-rata. Tapi Dorgu Hmm. itu sebenarnya nggak sebagus yang orang-orang bicarakan. Hmm. Jadi alasannya kenapa Amorim lebih memasang Dalo karena Hmm. ya nggak ada yang lebih bagus dari Dalo. Hmm. Itu sih itu sebenarnya. Dorgu ini mulai dari pertandingan lawan Liverpool itu kalau aku coba lihat-lihat chat di video kan, itu Keberatan banyak yang badan nggak suka Pak, lah, ya keberatan kan banyak yang badan nggak Pak suka. kalau Jadi memang
banyak yang mendiskreditkan Dorgu dan memang memang lagi jelek gitu. Hmm. Tapi yang aku lihat ya, Dorgu itu punya dia pemain potensial. Jadi memang butuh waktu untuk mau jadi starting gitu. Mungkin jadi pembedanya Dalo dengan Dorgu adalah kesiapannya Di untuk pertandingan ya. menghadapi suatu pertandingan gitu. Masalah faktor teknis, hal teknis ya, ya mungkin eh, yang bisa dinilai itu pada saat sudah selesai pertandingan gitu. Masalah kesiapan, ya kan, masalah Iya. kesiapan mental mungkin Dalo yang lebih siap karena dia sudah berapa tahun di Liga Inggris gitu kan. Dan Mm-mm. mungkin pada saat ada sesi briefing, analisis pertandingan, Dalo yang bisa lebih Memenuhi apa? memenuhi ininya Morim ya. Iya, membreakdown apa yang disampaikan gitu. Sementara Oh, Dorgu mungkin cuma haho dia, haho. iya kan. Jadi kalau yang aku lihat itu potensial dari seorang Dorgu itu masih dalam sebatas pemain potensial gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. memang mau diharapkan untuk kesiapan di satu pertandingan, mungkin ya Dalo yang saat ini opsi yang paling memungkinkan gitu. Jadi apalagi di sisi kiri itu ya praktis hanya itu aja kan. Ya, Diego Leon itu kan masih 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 main di tim reserve gitu kan. yes, yes, Jadi yes. mungkin ya kelihatan sih Dorgo pada saat dimainkan itu dia kayak nggak Masih nyaman untuk meraba-raba. tahan Hmm. bola kan. Dia nggak tahan dan sering jadi sumber kesalahan ataupun yang jadi area attack dari Brighton gitu. Jadi Iya, memang Dalo masalah kesiapan untuk menghadapi suatu pertandingan mungkin yang jadi faktor pertimbangannya. sama anu sih kayaknya. Eh, Semangat juangnya si kawan ini anu. Paling kayaknya Hmm. kalau kalau kita bicara soal Dalo nih, satu-satunya Hmm. yang bisa membuat Dalo lebih unggul dibanding pemain-pemain lain itu menurutku attitude-nya. Hmm. Attitude sama mentalitasnya gitu. Dia dia kayaknya pokoknya sedikit-sedikit ngasih semangat, sedikit-sedikit Ah, ngasih semangat. Pokoknya terlibat aja dia. ya dan ya kita udah pernah sekilas lah ngebahas-bahas situasi psikologi kayak gini. Kalau lagi bagus hasil dari yang diraih itu, Bagus semua. spotlight untuk pemain yang jelek ini Gak kelihatan dia. nggak kelihatan gitu, Iya. ya kan? Salah satu contoh misalnya ya, yang Iya. bisa berpotensi menjadi framing negatif di media itu momen pada saat setelah pertandingan kamu ngeliat itu gimana itu Ustaz Bemo sama Syekh Gini-gini. Dalo joget-joget cuman pakai Ih, kolor. iya iya lihat lihat Hah? lihat 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 lihat, lihat, lihat. Seandainya nggak ada hasil tiga kemenangan ini, Itu dirujak wah, tuh. Iya. eh, ya kan, pantaskah seorang yang jidatnya hitam joget-joget pakai kolor, ya kan? Jadi memang kalau lagi menang itu semua terasa apa ya? Baik-baik Semua aja terasa gitu bagus. kan. Iya iya iya. Terasa bagus kan. Iya. Bahkan Hmm. seorang Luke Shaw menurutku yang di spot kita sebelum itu aku bilang Hmm. Matthias de Ligt itu pemain yang minim spotlight dan dia underrated menurutku. Luke Hmm. Shaw kok kayaknya bagus-bagus aja aku lihat. Iya kan? Bagus-bagus aja kok. Kayaknya memang apa yang selama ini Amorim dia pertahankan Astaga. justru dia yang selalu jadi pilihan utama yang selalu di otak-atik itu biasanya antara Maguire, Euro, Iya iya De Ligt, iya Mazraoui kan. iya. Luke Shaw yang dulu jadi pemain tunggal nih kan. Jadi Mm-mm. makanya kalau aku lihat untungnya ya semua pemain ini punya kepercayaan diri yang sama sehingga Mm-mm. pemain-pemain yang sebelumnya jadi apa titik kritik yang jadi mungkin salah satu penyebab kekalahan itu jadi nggak terlalu tersorot gitu. Mm-mm. Dan yang aku kayak yang jadi ini apa mungkin cuman ini karena Sene Lammens yang bikin semua jadi baik-baik aja gitu loh. Ya Aku kan? merasanya iya. Masa Aku merasanya iya. masa sebesar Saat saat itu impactnya gitu loh. itu anu menurutku ya, kayaknya aku udah pernah bahas deh. Itu Hmm. karena eh,
saking seringnya penjaga gawang itu dapat sorotan, saking Hmm, seringnya Onana ini blunder, nggak cuma hmm, blunder, sesumbar, terus ngomong hmm, aneh-aneh, terus di hmm, awal-awal iya bikin 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 kelakuan-kelakuan ajaib gitu. hmm, Akhirnya itu yang menurunkan apa kayak ngerusak, bukan ngerusak sih, kayak menjatuhkan mental pemain-pemain kita hmm, secara satu tim ya. Ditambah hmm, lagi faktor Erik Ten Hag pada saat itu. hmm, Jadi jadi terakumulasi dengan ya dari hmm, Onana, Erik Ten Hag, terus kemudian ditambah lagi faktor pemain-pemain yang toksik-toksik itulah. Jadi hmm, pada saat Rashford sama Sancho hilang, Onana masih tetap kayak gitu kan. hmm. Dan pada saat Onana keluar, Lamens masuk yang kepribadiannya bertolak belakang gitu. Jadi Ya, ya. ya faktor faktor Lamens itu kayak aku masih tetap berpendapat kalau Lamens itu ngasih pengaruh besar buat buat Hmm, United secara keseluruhan. hmm. Dan ini yang jadi anu juga sih, siapa ya? Kalau misalnya nanti kan dua pertandingan terakhir sebelum international break lagi itu lawan eh, dan dua dua laga tandang semua lawan Nottingham Forest sama Tottenham Hotspur gitu. Terus iya. Ini dua tim yang Hmm, 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 hmm. bisa dibilang ya sebenarnya ini karena memang lagi tahun jeleknya United di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayaknya lawan siapapun berasa jadi momok gitu kan. Dan salah satu yang Brighton kan salah satu tim yang jadi momok juga, bahkan 4 pertandingan atau Ya. 5 pertandingan itu Tiga, United nggak pernah menang gitu. tiga Tiga pertandingan pertandingan di ya. Old Trafford. Hmm. Ya, jadi aku jadi masih apa penasaran kira-kira bagaimana nanti menghandle Nottingham Forest yang dimana Hmm. sudah dilatih oleh Sean Dyche gitu kan. Tim yang 5 pertandingan terakhir nggak pernah Gak menang, pernah empat menang. kali kalah. Terus main di Europa League eh menang. di kandang Nottingham Forest yang kita tahu itu Iya, kandang yang gimana ya lah ya historical klub ini cukup panjang gitu kan. betul, betul. eh Apakah nanti Amorim akan mempertahankan starting ataupun skema yang sama karena masalah taktik memenangkan second ball ini kan sudah mulai agak terekspos kan. Ya, Dan ini memang. masalah long termnya ini apakah bisa dijaga atau tidak? Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Kira-kira bakalan kayak gitu, Kak. Jadi mungkin kita akan melihat nanti kira-kira gimana Amorim untuk beradaptasi di pertandingan berikutnya untuk menjaga mentalitas dan kepercayaan diri ini sih. Jadi harapanku di pemain-pemain selain dari yang starting 11 saat ini, Mainu, Zirkzee dan Ugarte sih semoga secepatnya bisa memberikan impact pada saat pada saat jadi Di pemain babak kedua ya. pengganti gitu. Karena sejauh ini sih setiap mereka masuk Iya, ya. Kayak kayaknya cacat hanya ya. sekedar menggantikan pemain Iya. yang kecapean doang kan. Iya. Nggak entah karena faktor dimainkan itu hanya 40 menit terakhir gitu. Jadi Hmm. nggak bisa terlalu memberikan impact. Jadi ya aku nggak tahu sih, tapi semoga ya bisa memberikan impact dari bangku cadangan sih. Ya, masalahnya lawan Forest ini lawannya Sandijk loh. Bapak-bapak ini. Tapi Ya. tapi kalau misalnya kamu lihat eh, Brian Mbeumo ini sejauh ini sudah mencetak 4 gol, Empat, empat gol. eh, dua dua gol terakhir lawan Brighton. Dia beli 50 juta, berapa? 55 juta. Lima, iya sekitar segitulah. Dengan impact yang diberikan saat ini, eh, apakah itu transfer yang sudah pas atau justru kekecilan gitu? Karena di timelineku tuh muncul justru Hmm. kirim lagi 100 juta ke Brentford gitu. Ya, ini namanya fans fans MU lah ya, ya kan Nah, menang sekali, bukan ya iya. menang 3 kali langsung gitu. Jadi
aku juga pas pada saat ngebaca itu lucu juga gitu. Kasih Ah, kirim lagi 100 juta gitu kan. kocak. Aku juga ada baca. Fans MU memang gitu. Kalah tak kabur, menang tak Eh, kabur. menang menang Jumawa, kalah emang pernah gitu. Iya. Gimana gimana kamu mau mulai Aduh. dari misalnya pergerakannya di pertandingan, keterlibatannya dalam proses gol gitu kan. Karena kalau misalnya aku lihat sih justru aku melihat justru belum 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 ya? maksimal malah aku Belum melihat. maksimal Kalau ya? menurutku dengan Oh, gue bandingkan dengan pada saat dia di di Brentford gitu. Brentford ya, 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 ya. Gol-gol gol pertamanya lawan yang gol pertama lawan Brighton itu Hmm, entah memang karena kejeniusannya ya hmm, membaca melihat kipernya Brighton ketutupan dengan Luis Dang gitu sehingga dia hmm, placing bola. Kayak kalau aku malah berharapnya itu dia placing ke tiang jauh gitu loh. Tapi justru kok pelan hmm, doang ditendang bisa hmm, gol gitu. Apa memang beruntung doang kah atau gimana gitu kalau aku nilai ya. Jadi hmm. secara ininya aku belum melihat Buemo yang Brentford. 100% di Brentford Oh, gitu loh. iya. Kalau menurutku sih 100 kayaknya kekecilan. Kasih lagi 120 kayaknya. Nah, karena bulan Desember apa Januari gitu lawan Januari Arsenal. Afcon. Nah Afcon itu nggak ada. Afcon nggak ada, iya. Buemo dengan nama Amat. Diallo nih. Iya, belum Nah lagi ya kan? Paustas satu itu. Ah. Nah, Mazraoui ya kan. Aduh, gimana ya kalau kita mau jawab ini dengan serius nanti ada media yang Hmm, ke-trigger kalau kalau hmm, justifikasi harga bom itu ya ya hmm, ya masih nggak sebanding dengan nggak bisa dijustifikasi karena sebenarnya yang bisa hmm, dijustifikasikan harganya Florian Wirtz. hmm. Oh. Karena harganya kalau menurut mereka kan harganya Kunya Hmm. sama Mbom itu kan overrated gitu. Iya, iya, iya. Kalau kalau kita sebagai kalau aku sih aku pribadi Ah, eh, dengan harga segitu terus dengan kontribusinya terlepas hmm, dari performanya belum sama levelnya dengan performanya pada saat di Brentford. Kalau aku hmm, melihatnya justru lebih ke eh, siapa yang jadi tandemnya di depan hmm, gitu dan role-nya Mbomo di depan gitu. Kalau kalau hmm. pada saat di Brentford tuh kan dia tandemnya kan sama Wissa itu kan. Ya, ya. Jadi mungkin lebih ke faktor tandemnya aja sih makanya meskipun sudah satu frekuensi sama pemain lain Hmm, tapi 100% tuh belum. Jadi ya mungkin yang kamu bilang juga benar. Cuman kalau aku merasa dengan harga segitu hmm, justru menurutku eh apa ya? eh, nggak sepantasnya hmm, kita menilai Mbomo secepat itu gitu. Karena hmm. Maguire aja butuh berapa tahun sampai akhirnya harga 80 juta poundsnya itu Ya, ya, betul-betul ya. sepadan dengan performanya gitu kan. Ya, ya. Kalau Hmm, menurutku aku sih sudah cukup puas dengan harga itu performanya, kontribusinya hmm, dan ya link upnya sama Amat ya oke lah masalahnya ya hmm. Afcon nanti ini hilang dua orang ini. Siapa yang mau ngisi? Nah, Dalo. ya itu menjadi ini sih hal yang mungkin Hmm. bisa mempengaruhi nanti hasil-hasil positif yang saat ini sudah diraih. Kira-kira apakah Bruno Fernandes yang akan mengisi posisinya Bryan Mbeumo gitu kan? Oh iya, Atau misalnya nanti mungkin entah Mazraoui nggak main gitu. main nggak ada. Siapa lagi ya? Ya Siapa? Dalo. atau Zirkzee yang Oh, Zirkzee. posisi Perannya Mbeumo Bomo. gitu. Ya, Hmm. makanya tadi yang aku bilang sebelum international break nanti ini lagi yang di bulan November
Ya, semoga secepatnya itu pemain-pemain yang sebelum menjadi pemain pengganti itu bisa menyatu dengan tim utama gitu. Bukan Mm-mm. lagi bukan lagi terbatas pemain yang sekedar pemain pengganti gitu, tapi bisa terlibat. Nah, kira-kira proses itu kan mungkin jarang pemain bisa apa namanya? Ya, nggak banyak pemain yang bisa memberikan impact dari bangku cadangan kalau misalnya sebelumnya dia bukan pemain Pemain starting starter. starting gitu kan. Mm. Nah, kemungkinan misalnya kalau misalnya lawan Nottingham Forest atau Spurs nanti ada starting yang berubah, ya kalau bagiku pribadi nggak mengejutkan sih. Iya. Tapi bisa jadi ya akan mempengaruhi hasil juga gitu. Tapi kalau misalnya sampai di dua pertandingan nanti sebelum jeda international break Masih United nggak sama. kalah, misalnya nggak harus menang gitu, nggak kalah, menurutku sih sudah bagus sejauh ini. Kalau misalnya dilihat dari apa eh, dua pertandingan away masalahnya ke Forest Iya. sama ke Spurs gitu. Ya, ini sebenarnya bukan jadi excuse juga seperti yang dilakukan Arne Slot yang menyalahkan sekarang kebanyakan tim itu bermain di laga away gitu kan. Di mana Kecup. sebenarnya hal yang kayak gini kan semua tim kayaknya mengalami. Iya. Bahkan pada saat Liverpool juara kemarin pun itu bukan jadi sebuah alasan, tapi ya konsistensi individu menjadi faktor utama menurutku Mm. Raihan di semua apa untuk semua tim gitu. Jadi semoga aja misalnya Dalo, Shaw, Luke Shaw gitu main biasa aja gitu. Tapi Mm. memang harus dibantu Matheus Cunha yang mau mundur. Kalau aku lihat ya, Matheus Cunha yang untuk menggantikan peran Mason Mount untuk melakukan pressing itu nggak sebagus Mason Mount gitu, yang nggak seaktif Mason Beda. Mount. Tapi Iya. Iya. Cunha positioningnya Mm. menurutku jadi kunci gitu kan. Mm. Jadi pada saat ada second ball ataupun misalnya passing ke dia, dia bisa memecah pertahanan ataupun eh, struktur dari tim lawan gitu. Karena dia punya visi, dia bisa nahan bola, dia punya flair yang bisa take on satu dua pemain gitu kan. Itu kan mungkin yang sebelumnya jadi bebannya seorang Bruno Fernandes doang gitu. Iya. Yang dimana Bruno Fernandes secara teknis bukan hanya sekadar dia dipengaruhi oleh back lawan, tapi kalau dia lagi emosional Mm. susah Mm. tuh gitu kan. Mm. Nah, Mm. Kunya kalau kita lihat dia kan mau coba kalem kan. Dia Ih. kayak Iya. nggak Iya. terlalu nggak terlalu menggebu-gebu, tapi pada saat dapat bola kita tahu Langsung. kalau akan ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Iya. Iya. Dan Iya. Iya. dan Iya. itu yang kita harapkan misalnya ada satu pemain yang bisa memberikan apa ya ya membikin panik lah lini lini pertahanan lawan dan kayaknya itu udah jarang udah lama nggak kita dapatkan pemain. Dulu mungkin ada Garnacho awal-awal, Anthony ada tapi ya itu hanya 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 singkat itu apa performa itu ada gitu kan. Jadi Mm. semoga sih Kunya bisa tetap konsisten sih di dua pertandingan nanti. Soalnya gol perdananya Kunya itu Hmm, kan dia statis kan, tapi memang dia ya, dia kayak udah kayak positioningnya ya. positioningnya udah bagus banget tuh dia. Emang dia Hmm, ngincer itu, tahu iya dia ya. tuh. Hmm, Ngomong-ngomong Anthony ini hari ini atau kemarin ya? Tepat hmm. 1 tahun Anthony El Gasing lahir. Ah, Ya tuh kayaknya kalau nggak hari ini kemarin deh kayaknya tuh dia tepat 1 tahun Anthony Anthony itu sudah ini kan ya, permanen sudah udah permanen kan ya. sudah permanen. Berarti praktis hanya Sancho sama Rashford ya yang masih Yes, ini ya. Sancho sama Rashford ya. Eh. Garnacho kemarin gak usah bahas lah ya udah bukan pemain udah gak penting. Cuma cuma yang lucu tuh karena Eh, pada saat dia selebrasi eh, eh, yang selebrasi itu selebrasi duduk itu hmm. Chelsea kalah kan. Nah, Iya ya kalah. United pada saat dia selebrasi kayak gitu di United 2 pertandingan berikutnya United kalah. Oh.
Jadi kayaknya ini si kawan anggota yang satu ini memang dikutuk kayaknya, tapi untungnya dia sudah pindah gitu. Tapi ngomong-ngomong aneh ya, Arne Slot ya. Hmm. Aku melihatnya kayak kayak apa hasil pertandingan di Anfield itu kayak Hmm. menjatuhkan anu loh. Kayak main gamesnya Amorim tuh berhasil gitu loh. Hmm. Bayangin aja pas lawan itu setelah itu kan dia komplain soal taktiknya Amorim. Hmm. Terus Long pas ball, long beberapa ball. hari kemudian dia Hmm. ngebahas itu lagi, Hmm. pas soal long ball lagi. Terus akhirnya nggak berapa lama kemudian yang kemarin bahasnya soal pertandingan away. Ini orang kok makin Hmm. lama kok makin aneh kelakuannya di Eh. interview. Terus ada yang bilang Eh. kalau eh, ya Liverpool ini nggak berkaca dari United sih. Padahal sudah Hmm. diperlihatkan di eranya Erik ten Hag musim perdana dengan manajer Belanda itu Hmm. honeymoon. Musim Ya, kedua ya, ya. musim ketiga katanya kayak gitu. Ya, eh, bisa jadi Arne Slot memang nggak menduga kalau justru badai itu sekarang ada di Liverpool gitu kan. Dan biasanya pelatih top itu kan bukan hanya dinilai pada saat dia juara, tapi bagaimana dia menghandle di situasi-situasi yang tertekan seperti ini. Kalau sebelumnya 4 kali dibilang Liverpool kalah beruntun di semua kompetisi itu gak ada lagi, tapi di Liga Inggris Di gitu. Liga Inggris Ini ya. sekarang tuh Liga Inggris gitu. Mm-mm. Dan memang jadi aku nonton pada saat Liverpool lawan Frankfurt di Liga Yang Champions 1-5. dengan Mm-mm. lawan Brentford itu memang beda banget mainnya, beda, beda banget. Eh Kalau Frankfurt aku lihat sih karena faktor ya mental Eropanya nggak ada. Jadi sementara Liverpool Mm. mental bermain di Eropa lebih di atas lah daripada Frankfurt. Sedangkan lawan Brentford, ya ampun Brentford ini kalau lagi main FC itu kayak pemain bronze semua, kayak pemain bronze, nggak bisa lari, tendangannya pelan. Tapi justru Liverpool tuh kayak Malah ketinggalan kehilangan, duluan kan 2-0 kan? iya. Kalau aku ngeliat itu pemain Liverpool kayak nggak percaya sama saling, mereka Hmm. nggak saling percaya gitu. Berarti benar Sehingga katanya fans Liverpool yang pernah aku temani ngomong itu. ah Kalau mereka ya, harus bermain sebagai satu kesatuan tim. iya karena kayaknya semua pemain pengen menunjukkan Hmm. eh, dia yang berpengaruh gitu atau bisa dia pemain kayak contoh kok di Gakpo. Gakpo yang pengen dia yang merubah Liverpool ini gitu. Jadi pembeda ya. Pembeda Ya. gitu. Sama Hmm. juga dengan Soboslai. Hmm. Memang kalau aku lihat di timeline juga pemain yang dianggap yang bisa ini tuh Soboslai. Tapi justru aku lihat dia jadi kayak single fighter tapi nggak berimpact gitu. Hmm. Nah, justru yang selama ini yang jadi identitasnya Liverpool itu kan, Hmm. itu serangan itu sporadis tuh, mulai dari belakang, mulai dari fullback gitu kan. Dan Hmm. sampai pada saat lawan Brentford kemarin itu dua fullbacknya itu benar-benar ompong, masih ompong, nggak ada kelihatan sama sekali. Jadi Oh makanya ya. Brentford itu proses golnya itu sebenarnya bukan proses yang luar biasa kalau aku ngelihat. Justru ya ampun, bola-bola yang kayaknya konyol kayak gol pertama lah, lemparan Hmm. dari Oh yang dari long lemparan ball ke ya, dalam ya, aku gitu lihat kan. ya lihatnya tuh. Tiba-tiba ada yang kosong di tiang jauh gitu si Utara. Dangga Otara gitu kan. Gol kedua tiba-tiba kosong, terlalu high pressing gitu. Jadi kalau aku lihat sih masalah PR-nya Liverpool ini mereka terlalu individualis sih kalau aku lihat. Mungkin gak itu terjadi karena eh, faktor mereka pengen jadi yang sebagai karena Hmm. faktor Muhammad Salah yang sudah lewat masanya. Aku kok melihatnya Ya, malah lebih ke sana ya. Dalam artian siapa nih yang menggantikan hmm, peran si paling Liverpool selain Salah setelah Salah hmm. keluar gitu. Masalahnya memang perannya Salah ini kan
eh, cut inside goal kan gitu Iya, doang kan iya, sebenarnya iya, kan, yes, yes. patternnya kan. Mm-mm. Dan kalau kita lihat sebenarnya materi yang sekarang ini memang di atas kertas punya, ya bilang bisa dibilang dengan harga-harga mahal, tapi kayaknya aku nggak bisa ngelihat ada yang bisa menggantikan juga. Oh, Kalau oke. ngelihat dari apa ya, apa namanya, Materi pemainnya. profil pemain yang Hmm. ada saat ini gitu. Mm. Pemain eh, kaki kidal yang bisa ngisi posisi di sayap kan, winger kanan kayaknya Hmm. Wirtz kanan, Gakpo Iya, kanan, Ekitike iya. kanan, Isak kanan. Jadi justru malah kalau misalnya dilihat dengan pemain pengganti, oh itu juga mungkin jadi salah satu kenapa dia yang selalu jadi Hmm. starting gitu. Nggak, Dan karena pada nggak saat ada lawan Frankfurt, pelapisnya ya. ya lawan Frankfurt dia memang nggak main dia. Dia justru lebih eh, ke Ekitike yang memang disuruh melebar ke kanan gitu. Tapi itu yang menjadi pada saat Liverpool menang juga dua golnya itu dari sepak pojok semua gitu. Karena memang Oh. kekalahan dari sisi physicality Frankfurt gitu gitu. Jadi Liverpool kalau misalnya dilihat dari Mohamed Salah, entah ini orang, ini kan udah bulan Oktober ya. Hmm. Dia ini udah kepikiran kira-kira nanti Natal nanti Biasa ya Natal apa ya. nanti yang mau disiapkan gitu kan. Biasa Jadi Natal. Klasik. memang kalau dilihat Aduh. itu dia kayak bingung dia. Oh Dia iya. dia kayak nggak ada, ya menit-menit akhir doang baru kelihatan dia mau coba melebar, tapi kalau kita ngelihat Muhammad Salah selama ini, dia itu Hmm. hanya sekedar cut inside di pojok kotak penalti. Nggak yang sampai ke kotak penalti yang kecil yang Kecil lingkaran itu yang penalti loh. ya mixer. Hmm. Itu yang sampai karena dia sampai kebingungan gitu mau bagaimana gitu, karena Hmm. dia kayak kehilangan motivasi kah atau bagaimana gitu. Tapi mungkin salah satu faktornya sebelumnya dia punya kepercayaan diri karena ada backup dari seorang Trent Alexander-Arnold gitu. Make sense. Sekarang Connor Bradley kayaknya lebih pasif, kemudian masalah mobilitasnya kurang gitu. Untuk crossing-crossing diagonal kurang, jadi itu yang bikin pergerakannya salah, kayak dia kayak bingung gitu. Kalau menurutku kalau melihat kemarin lawan Brentford sih. Apalagi ini kan dia yang menghapus bio Liverpoolnya kan di Twitter tuh. Ya, yang sebenarnya yang kayak gitu-gitu kan nggak pantas lagi seorang pemain yang sudah dianggap jadi ininya, Iya, ikonnya Liverpool kan. Ya, iya. yang jadi sorotan terbesar itu sebenarnya harusnya Florian Alex Wirtz gitu sama sama Isak sih. Isak dan Mm, Ekitike gitu. Tapi mm, mm. mungkin bisa jadi ini bukan faktor salahnya Muhammad Salah ya, tapi dari kesadaran Dari diri pemain seorang baru itu. pelatihnya, Hmm, dari Arne Slotnya gitu yang harusnya menilai. Kalau memang dilihat Muhammad Salah ini lagi krisis kepercayaan diri, lagi turunlah performanya gitu. Ya harusnya berani misalnya mengcombine dia masuk satu babak kah atau main dari babak bangku cadangan kah gitu. Kalau misalnya dinilai dari personality yang membuat Arne Slot segan, kayaknya sih enggak harusnya enggak. kan. Muhammad Salah bukan pemain yang punya personality yang model-model Vokal gitu ya. Ya. apa alpha male gitu kan, Iya ya, bukan bukan, sih, bukan, bukan bukan, gitu. Jadi bukan. ya harusnya Hmm. sih, iya sosok dari Arne Slot yang harus memutuskan yang pemain yang bisa berimpact saat ini siapa, itu ya harusnya sih. Dari statementmu itu aku eh, bisa menarik dua kesimpulan gitu. Bisa bisa Hmm, bisa ngomong gini. Nggak adanya backupan, mungkin karena menurutmu salah satu faktornya karena nggak ada Trent Alexander-Arnold yang hmm, biasanya nge-backup Salah, bikin mereka link up hmm, play. Itu akhirnya hmm, membenarkan statement dari seorang David Beckham. Bagaimana hmm, Gary Neville yang nggak semua hmm, orang, nggak banyak orang, enggak, yang nggak terlalu dianggap sama banyak orang, itu hmm, justru menjadi salah satu eh, apa ya, kayak faktor paling krusial di permainannya Beckham selama di United. hmm, Karena kan hmm. Beckham sendiri ngomong kalau bukan karena Gary Neville itu nggak bisa, nggak akan seperti ini saya. Ya, Jadi ya, ya. itu artinya statementnya Beckham tuh benar gitu. Terus yang kedua, Hmm,
soal Arne Slot itu artinya kan memang pelatih Belanda ini agak-agak masalah memang. Semua Ah, pelatih Belanda ini agak-agak masalah memang. hmm, Ten Hag juga kayak gitu kan. Eh, eh, ya ya, lebih ke nepotisme, lebih ke eh, hmm, keras kepala, nggak tahu mau ngapain dengan pemain yang hmm, sudah seharusnya diganti, tapi masih tetap memaksakan pemain itu gitu ya. Ya akhirnya ini hmm. terbukti lagi, dan bukan cuma Ten Hag, ya Louis van Gaal juga dulu kayak gitu. Ya 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 ya, Jadi memang kayaknya benar-benar. pelatih Belanda ini agak-agak anu deh, agak-agak bermasalah deh memang ini. Ya mungkin ya kualitas pelatih Belanda itu di tier-tier 4 5 lah Liga Eropa gitu. Kalau Tir-tir misalnya 45. iya kan di Liga Belanda, kemudian di Liga Jerman mungkin kan yang bisa mereka untuk perform gitu. Tapi kalau misalnya di Liga Inggris sih, ya musim pertama Arne Slot kalau aku lihat sih ya dia di dikaruniai keberuntungan lah karena pemainnya Mm-mm. memang lagi bagus pada saat ditinggalkan oleh Jurgen Klopp. Dan Jurgen Klopp. yang paling justru yang aku nantikan itu habis ini Liverpool terlepas dari Carabao Cup nanti lawan Crystal Palace kan di Liga Hmm. Inggris itu dua Hmm. pertandingan yang sangat berat gitu lawan Aston Villa yang 4 pertandingan terakhir menang terus, terakhir Oh lawan iya. City menang gitu kan. 1-0. Kemudian habis itu lawan City di Liga Inggris di mana Oh udah. sebelumnya 5 hari 6 hari sebelumnya itu lawan Real Madrid gitu. Jadi ini sih ini sih memang jadi sebuah apa ya bulan yang bisa jadi masa penghakiman ke seorang Arne Slot walaupun masalah Arne out itu beda mungkin case-nya kalau bukan MU gitu kan, bukan United Media gitu kan. darling susah, nggak akan kedengaran itu kalau kalau itu out out tuh, kecuali United. Nah, itu juga menjadi aku masih masih gimana ya? Hmm, Aku masih kayak belum bisa menemukan benang merahnya. apa tuh? Kenapa kalau misalnya seandainya United yang kalah 4 kali beruntun, Mm-mm. apakah memang media yang se sebuas itu menjadikan pemberitaan United Mm-mm. atau memang Liverpool yang pandai menghandle media gitu loh. Karena Liverpool nggak sekencang misalnya seandainya itu posisi United yang jadi mengalami 4 kekalahan beruntun kan mungkin misalnya seandainya United yang kalah nih 4 kali beruntun sudah ada lah itu pemberitaan siapa yang bocorkan formasi pemain sudah tidak percaya dengan pelatih gitu-gitu kan. Kemudian em, masalah manajemen gitulah. Mm. Mm. Sementara entah aku sih beranggapannya ya dan aku menilai fans United yang misalnya mempertanyakan kenapa Liverpool nggak pernah diberitakan. Kalau menurutku Mm. karena apa algoritma pemberitaan kita itu memang hanya sebatas United, tapi kita nggak ngebaca pemberitaannya di Liverpool. Aku menganggapnya gitu. Oke, oke, oke. Bisa jadi fansnya Liverpool karena algoritma beritanya mereka itu sekitar Liverpool kayaknya Mereka sama dapat. aja kayaknya kalau Hmm. iya dengan yang dialami kalau itu United gitu. Kalau aku beranggapannya gitu gitu. Tapi entahlah gimana. Tapi kamu punya pandangan nggak terkait itu? Aku pandangan, tapi pandangan bias sih. Ya gimana Wajar ya, Ken? karena kita memang subjektivitas itu wajar kok. Iya, pandangan pandangan bias karena ya, ya, Hmm, ya, the most successful club in Great Britain hmm, ya, ya Manchester United gitu. Pas hmm, 90-an kan, jadi hmm, semua pemain-pemain bagus tuh ke United dari hmm, era dulu, dan ya engagement itu hmm, kalau nggak United nggak laku. Jadi memang hmm, jadi memang media itu ya hmm, seia sekata dengan hmm, pemberitaan soal United. Kalau aku menurutnya kayak gitu. Nah, makanya itulah hmm, kenapa dari kita kenal dengan apa ya, dengan slogannya fans hmm, fans United kan, hmm, hated, adored, never hmm, ignored.
Ya Iya, udah, iya. karena mau sampai kapanpun United itu tetap Eh. relevan. Bahkan di periode terburuk aja mereka masih dapat keuntungan, itu gimana ceritanya coba? Iya, 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 iya. Karena kekalahan 4 kali beruntun di liga Harusnya jadi ini pemberitaan menurutku besar kan? sesuatu yang Iya, sesuatu yang iya, luar biasa loh. iya. Apalagi Liverpool tuh juara musim lalu gitu dengan pemain transfer semewah di musim panas kemarin. Ya kayaknya terlalu lembek pemberitaan yang saat ini di media gitu kan. Mm-mm. eh Ya kalau aku coba ngikutin podcast fansnya Liverpool lah gitu kan ya. Malah Jadi jadi double jadi agent. jadi jadi iya jadi aku coba nonton gitu kan. Yang menurutku ya yang jadi Mm, pembeda mm, mm, mindset fans United dengan mindsetnya fans Liverpool ini. mm. eh Mindset fans Liverpool itu mereka kayak hanya sekedar eh, pemenang biasa gitu loh. Nggak ada Oke. nggak ada contoh kalau United ya. United itu baru menang 3 kali kayak udah berasa kayak Maka, menang mak- gelar Makanya 21 kan. itu kan sebenarnya yang rame di sosial media kan. Kalau misalnya kita lihat, kok menang 3 kali kayak sesumbernya. Ya memang kayak Nah, gitu kok dratnya Manchester United. jadi yang jadi pertanyaan bagiku kan kalau membandingkan mindset fans Liverpool ini kan, Eh, mereka ini sebelumnya sudah puasa gelar 30 tahun. Harusnya kalau menurutku ya, Makin lapar mereka kan? itu bisa lebih beringas. Iya, itu dia masalahnya, gas. Nah, jadi apa ya? eh aku kayak misalnya contoh misalnya seandainya aku jadi fans Liverpool, kayak nggak ada gairah gitu. Kayak Oke. jadi Oke. kalah 4 kali ini kayak selalu berusaha Anu untuk lempar handuk. positif. Lempar handuk ya. Enggak, terlalu positif kalau menurutku. Oh, terlalu Terlalu positif, positif. terlalu positif gitu. Jadi gimana Oke, ya? oke. Aneh Dalam berarti dalam terlalu nerimo. terlalu soft. Iya, Oke, oke. terlalu soft gitu. Jadi kayak nggak ada gairah. Gimana ya? Kayak gitu kan nggak seru gitu loh. Iya, Aha. iya. Jadi aku coba-coba nonton, ya kayaknya aku lebih lebih punya gairah mengikuti masa-masanya pada saat Arsenal imbang kemudian aku bertandang ke AFTV dibanding dengan ke podcastnya Liverpool ini gitu loh. Jadi Aduh, aduh. apakah memang 2025, 2026 inilah waktunya Arsenal dan United bangkit gitu Kembali kan? ya. Iya kan? Hmm. Ya, karena misalnya kalau kita lihat dari ini ya, aku nggak nyangka juga kalau selisih poinnya United dengan Arsenal itu hanya selisih 5 poin, Ya. 6 poin, 6 poin, eh, eh, 2 pertandingan gitu. Dan dengan peringkat 2 itu hanya 2 poin dengan Bournemouth, yes, yes. Spurs dan Sunderland. Dan Mm-mm. ya kayaknya kita sepakat lah kalau Bournemouth, Sunderland itu mungkin nanti Ya, pasti akan belum turun lah ada. gitu kan. Iya. Mm-mm. Ya, kejadian di 2016 Leicester City itu kejadian mungkin Mm. 1 abad sekali Betul. atau satu Betul. ya kan, Betul. jarang lah kita lihat gitu. Dan Mm-mm. ya entah tahun ini yang menjadi anomali karena City kalah dan Aston Villa itu aku nggak Gak prediksi nyangka ya. juga. Ngelihat performa Aston Villa di 5 pertandingan nggak pernah kalah, menang 4 kali, menang 1 kali. Ini menjadi salah satu apa ya, kayak Newcastle 2 musim lalu kah yang dia sempat merangsek ke Champions papan League. atas gitu kan, yang masuk Mm-mm. mereka ke Champions League gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Dan Dua nanti musim lalu Villa benar, yang 2 musim lalu. Villa akan menghadapi Liverpool, ini akan menguntungkan posisi United di posisi klasemen kan. Karena Iya. sebelum lawan Brighton, pada saat kulihat lihat klasemen kan. Mm. Jadi misalnya melihat hasil kalau MU lawan Brighton menang gimana, kalau lawan klub lain kalah gimana. Lawan Brighton kemarin lah kayaknya pertandingan yang menurutku setelah sekian lama United harus menang gitu. Karena ini penting untuk posisi Mm. klasemen.
betul betul. Sebelumnya kan kita cuman 11, 12, 11, 9 12, ya kan gitu kan. Yang kayaknya kalaupun menang, tim lain kalah berapa kosong pun nggak akan terlalu nggak bakal pengaruh naik. ke klasemen gitu. Dan dan setelah sekian lama, kemarin lawan Mm-mm. Brighton itu Langsung pertandingan 4. itu langsung menentukan gitu posisi Betul klasemen gitu. Jadi betul betul. nanti lawan pada saat lawan Nottingham Forest pun akan sama situasinya karena Villa akan ketemu lawan Liverpool. Liverpool. Ini akan mempengaruhi jarak karena Liverpool Villa itu berurutan di bawahnya United gitu. United. Jadi ini menjadi satu musim yang kayaknya setelah zamannya Mourinho sama Ole, Hmm. setelah itu Iya. pertandingan United itu tidak terlalu berpengaruh ke klasemennya. Jadi Betul. menarik sih nanti kira-kira sampai nanti sebelum jeda international break. Sekarang posisi 6, nanti lawan Mm. Spurs kita nanti berakhir di posisi berapa sih? Mungkin bisa menjadi sebuah gambaran musim depan, musim ini Musim raihannya. ini ya. Kalau misalnya bisa bertahan di Hmm. setidaknya di posisi 6 saat ini, nanti sebelum international break, aku sih optimis bisa masuk Juara empat kan? besar. Kok 4 besar Bis, juara? Juara? karena di satu sisi ya, aku ngeliat Arsenal ini sudah mulai bisa manage yang penting menang. Kalau aku ngelihat beda dengan yang musim sebelumnya. Nah, yang Berapa penting pertandingan possession. mereka Kalau yang musim sebelumnya yang penting possession. iya, kalau sekarang menang 1-0, menang Iya, 1-0. iya, iya betul Kayak betul. wah, ini bahaya nih, ya Betul kan? betul betul Jadi betul. ya aku misalnya Arsenal anggaplah dulu misalnya bisa mereka menghandle pertandingan. Jadi semoga aja United di dua pertandingan nanti ini lawan Forest dan Spurs setidaknya jangan kalah gitu, kalau menurutku sih. Kalau apa tadi ya? Kalau soal Liverpool tadi ya, Mbak. Eh, Hmm. ya memang kalau kalau selain kita bahas di media online kan, itu Hmm. bahkan di media lokal di Inggris pun pemberitaan Hmm. soal Liverpool itu nggak banyak. Kalau misalnya setiap hari Ya. kita buka koran itu nggak ada Hmm. sama sekali tuh yang headline Liverpool, fotonya botak Hmm. Belanda itu di Hmm. bagian belakang tuh nggak ada. Nggak ada Ya, yang ya, nggak ya. ada yang semasif kayak Amorim yang kemarin kalah, lawan yang kalah sama Spurs yang di final Europa Hmm. League misalnya. Itu Amorim Ya. tuh besar tuh anunya headline-nya tuh di Metro, di koran lokal. Kalau Hmm. ini bahkan slot harusnya memang ya media lokal kelihatannya kan di media lokalnya kalau misalnya mau kita lihat, Hmm. seberapa jomplang pemberitaan Liverpool sama Hmm. United ya dari situ aja sih kelihatannya. Dan ya memang nggak ada, nggak terlalu kelihatan, nggak kelihatan lah itu. Kayak 4 kali Hmm. kalah berturut-turut di Premier League itu kayak hal yang biasa bagi Liverpool. Hmm. Kalau United sudah dirujak itu Pak. Yang paling kentara sih memang pada saat United menang lawan Liverpool di Anfield tidak ada footage sama sekali komentari room di Hmm. antara Jamie Carragher dengan Gary Neville. Iya, iya, Ya kan? iya, Itu yang iya. paling kentara. Padahal Sama satu satu video pun tidak ada nggak ada, footage-nya nggak loh. ada. Mm-mm. Cuma Ya kan? kita kita cuma dengar suaranya Gary Neville. Oh, kayak gitu Iya, kan. Kalau itu fotonya nggak karena ada. memang iya itu karena memang dia komentar di Sky Sport kan, jadi memang Iya, suaranya sebelumnya itu kan pasti selalu Carragher ada ada kan. tuh. Yes, Iya, iya. itu Memang. yang paling kentara Makanya sih itu. makanya kan fans United selalu, pada saat menang di Anfield tuh minta ke Sky Sport, mana footage Carragher katanya. Eh, Dan aku terkait itu kan aku, ingat eh, satu tweet hmm, sehari setelah Liverpool kalah di Anfield ya, atau 2 hari hmm, setelahnya. Stick to foot eh Stick to Football apa The Overlap ya hmm, yang podcastnya Gary Neville itu sama Roy Keane itu mereka tapping kan. hmm, Nah di hmm. episode itu Jamie Carragher nggak ada. Iya. Oh iya 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 Nggak iya ada dia iya. tuh. Kampret juga sih kawan ini, Eh. aku bilang nggak mau dirujak. Eh,